kita akan membahas kesepakatan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, dari kesepakatan itu kita akan uraikan menjadi sikap-sikap yang tampak seperti, jadi kelihatannya seperti apa, sama yang tidak tampak seperti apa. Kita contoh dulu ya. Menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Kira-kira keadaan kelas bersih dan rapi itu terlihatnya dengan apa? Nah, tampak seperti melakukan piket. Terus tampaknya dengan apa lagi? Bisa kelas bersih dan rapi. Membuang sampah ke tempat. Membuang sampah. Membereskan loker. Nah, membersihkan meja. Menyimpan barang ke tempatnya lagi. Hal yang harus kalian lakukan untuk mewujudkan kelas yang bersih dan rapi. Nah, sekarang sebaliknya yang tidak tampak. Jadi kelas tetap bersih dan rapi itu tidak akan terwujud kalau kalian melakukan apa? Buang sampah sembarangan. Nah, buang sampah sembarangan. Tidak main dengan barang. Tidak pikir yang lain. Tidak melaksanakan. Tidak membereskan luar. Tadi kesepakatan kelas yang ada di kita tempel itu, kalau diuraikan ternyata sebanyak ini. Ini yang harus kalian pahami. Jadi jangan. Oh iya. Nah, saya coba yang dua. Ini contoh ya. Menjaga kekompakan dan berteman dengan siapa saja. Tampak seperti apa contohnya? Ini teman. Iya. Tadi kalian belajar tentang penjelasan dari kesepakatan kelas ya. Sekarang Bunda ingin membuat nilai-nilai yang kalian pegang berdasarkan kesepakatan kelas itu. Nah, kebersihan. Jadi ketika Bunda mengingatkan, ingat gak nilai kebersihan kita? Nilai tentang kebersihan, jawabannya yang menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Jadi kita punya 5 nilai yang harus kalian pegang. Pertama, nilai kebersihan. Kedua, nilai pertemanan. Ketiga, nilai tentang belajar. Keempat, tanggung jawab dan jujur. Kelima, tentang saling menghargai dan sopan santun. Jadi 5 nilai yang harus kalian pegang. Jadi kalau kalian mau misalnya milih-milih teman, ingat, aku kan punya nilai pertemanan yang harus aku junjung tinggi, yaitu tidak boleh pilih-pilih teman. Kalau misalnya kalian mau nyontek, ingat, aku punya nilai, harus punya nilai kejujuran. Jadi tidak boleh nyontek. Mulai saat ini, nanti Bunda kalau kalian melakukan kesalahan, Bunda akan ingetinnya nilai-nilai ini ya. Kegiatan ini, visi misi ini adalah salah satu langkah dari aksi nyata yang harus dilakukan dalam modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ada 3 kegiatan. Yang pertama itu sosialisasi kepada kepala sekolah, yang kedua itu penerapan budaya positif di kelas. Nah, baru terakhir adalah diseminasi ini, jadi menyampaikan tentang materi dan menyampaikan hasil dari penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas. Nah, untuk itu diawali dengan mungkin sedikit materi atau tentang pemahaman mengenai apa itu budaya positif. Dimulai dari disiplin positif ya, dan nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi dijelaskan bahwa kalau saya ini yang saya sorotin,
kata disiplin itu sering kita kaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Tapi biasanya cenderung ke arah negatif ya. Jadi cenderung disiplin itu ke hal yang tidak nyaman bagi siswa. Nah itu kalau kata disiplin. Nah kalau di CGT ini kita belajarnya disiplin positif. Jadi ada positifnya. Apa bedanya disiplin dan disiplin positif? Yaitu tadi dari motivasinya. Nah kita diajari tentang 3 motivasi manusia. Nah yang pertama itu karena hukuman. Seseorang itu bisa melakukan A karena mungkin dia takut dihukum. Itu motivasi pertama. Misalkan dia membuang sampah sembarangan karena takut didenda. Itu karena hukuman. Nah yang kedua karena pujian atau penghargaan. Dan seseorang melakukan sesuatu karena dia memang mengharapkan pujian dan penghargaan. Nah disiplin positif itu ada motivasi yang ketiga, yaitu ketika seseorang melakukan sesuatu hal yang positif, tapi motivasinya itu di dalam dirinya, bukan karena hukuman ataupun bukan karena penghargaan. Saya pun menyadari ya, di kelas saya pribadi, saya menyadari bahwa lebih banyak anak itu memang melakukan sesuatu karena penghargaan, masih di tahap yang kedua itu. Saya pun menyadari itu. Jadi setelah belajar tentang materi ini, saya juga jadi tergerak untuk gimana sih supaya kita itu bisa menumbuhkan motivasi yang ketiga, supaya si anak itu melakukan sesuatu itu bukan karena penghargaan, tapi memang ada di dalam dirinya. Nah kuncinya itu ternyata adalah nilai-nilai kebajikan. Nah nilai-nilai kebajikan ini yang harus kita tanamkan di anak, supaya anak itu melakukan sesuatu karena ya dia punya nilai yang harus dia junjung tinggi. Misalnya dia punya nilai kebajikan tentang kebersihan, dia memegang teguh itu, maka secara alamiah dia akan buang sampah sembarangan tanpa harus dapat bintang dan sebagainya. Itu ya. Jadi disiplin positif itu cara berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah berikutnya ada tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang tadi ya teori motivasi yang tiga itu ada dari hukuman, yang kedua penghargaan, yang ketiga motivasi dari dalam diri atau motivasi internal. Berikutnya tentang hukuman, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu adalah sesuatu yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak pemburu, biasanya diberikan berupa fisik ataupun psikis, dan hasilnya itu anak akan merasa tersakiti, bisa oleh perbuatan atau oleh kata-kata. Itu hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, jadi biasanya guru sama murid memang sudah menyepakati sesuatu. Kalau anak melanggar akan dapat konsekuensi seperti ini. Ini memang lebih baik daripada hukuman, namun tetap ada efek tidak nyamannya walaupun jangka waktunya lebih pendek kalau konsekuensi, karena itu udah kesepakatannya. Nah kalau yang terakhir, nah ini baru yang ideal ya, idealnya kita itu melakukan restitusi. Nah restitusi itu apa sih? Yaitu proses ketika kita menemukan anak bermasalah atau melakukan kesalahan itu, kita tuh bagaimana bisa membantu mereka memperbaiki kesalahannya, dan mereka itu bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu bedanya konsekuensi dan restitusi. Jadi di restitusi itu kita ngajarin anak untuk mencari solusi dari masalahnya, dan membantu murid berpikir tentang mereka itu ingin jadi seperti apa sih. Terus si solusinya memang harus dari anak, dan solusi itu tidak boleh keluar dari pelanggarannya. Misalnya mereka nggak mau nulis, nah solusinya itu bisa si anaknya bilangnya lari di lapangan. Nah itu jauh dari kesalahannya, itu jangan. Jadi kita cari bagaimana si anak supaya memperbaiki perilakunya, tapi hal yang berkaitan dengan apa yang dia lakukan. Jadi jangan jauh kayak bersihin WC dan sebagainya, itu jauh. Walaupun dia sendiri yang bicara ya, tapi kita bisa arahkan, coba apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Begitu. Itu restitusi. Nah, salah satu langkah untuk menerapkan budaya positif itu yang pertama adalah membuat keyakinan kelas.
Nah, keyakinan kelas ini yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, kalau saya di kelas kebetulan karena lihat di FYP, jadi saya tuh mulainya dari harapan. Jadi mereka itu punya harapan apa sih di kelas? Nah, mereka tulis di note gitu ya, sticky note, nulis harapannya, terus dikelompokkan yang harapannya serupa, yang harapannya mirip-mirip. Setelah itu dibuat satu narasi, ya satu kalimat positif. Jadi keyakinan kelas itu memang harus kata-katanya itu positif, jangan ada tidak, jangan gitu ya. Jadi positif, misalkan anak-anak pengen tidak mau kelas kotor, berarti keyakinan kelasnya itu menjaga kelas selalu bersih. Jadi kalimatnya dibuat positif, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas saya itu ada 7 ya yang ditempel. Itu dari harapan yang mereka inginkan, jadi dari harapan anak-anak. Nah, ini saya juga berikan contoh keyakinan kelasnya. Ini keyakinan kelas 1, contohnya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Jadi ini positif semua ya kata-katanya. Nah, mungkin keyakinan kelas 5 lebih kompleks ya kalimat-kalimatnya. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Keyakinan kelas 7 berarti udah lebih besar lagi. Malah ini pakai nilai-nilai universalnya. Hormat, ya hormat itu apa? Kami meyakini bahwa kayak gitu ya. Nah, saya juga awalnya pikir, tapi kan yang saya alami ya di kelas, tapi si anaknya tetap aja melakukan sesuatu di luar dari keyakinan. Saya juga awalnya tuh jadi pertanyaan sebelum ikut CGP. Terus ini gimana? Mereka kata, pelanggaran ini gimana? Nah, tapi di sini akhirnya terjawab pertanyaan saya ya. Jadi dari keyakinan kelas itu ternyata nggak cukup kita buat keyakinan, oh gitu udah. Nah, ada lagi langkah pendalaman keyakinan kelas yang harus kita sampaikan ke anak. Nah, ada 3 langkah. Yang pertama bisa buat tabel P, yang kedua bisa buat tabel Y, dan terakhir itu bisa buat kegiatan tugas saya dan tugas guru gitu ya, menjabarkan. Jadi di tabel T itu misalnya, ini kebetulan saya ngambilnya kelas 7, tapi kalau yang mudah misalnya menjaga kelas tetap bersih. Tabel T itu tabel kiri ya, kiri ya ini. Kirinya tampak seperti, kanannya tidak tampak seperti. Nah, di sini kita bahas sama anak-anak mendalam. Menjaga kelas tetap bersih itu tampak seperti apa sih? Misalkan buku-buku rapi di raknya. Kita tulis buku rapi, kolong meja bersih, piket misalkan, terus dijabarkan sama anak-anak. Terus yang tidak tampaknya gimana kalau menjaga kelas? Misalnya buang sampah di kelas, tulis buang sampah. Jadi setiap keyakinan itu digali lebih dalam. Jadi keyakinannya tetap yang 7 yang positif, tapi si anak paham di dalam satu keyakinan itu apa saja yang harus mereka lakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan, yang tidak sesuai dengan keyakinan. Dan ini memang butuh waktu ya, apalagi saya 7 keyakinan. Jadi kemarin juga yang direkam akhirnya cuma 2 keyakinan, karena panjang sekali. Nah, kalau pakai tabel Y itu lebih rinci lagi. Dari satu keyakinan kita terdengarnya seperti apa sih dari keyakinan itu. Misalkan kalau sopan santun, anak-anak berbicara baik, berbicara dengan guru dengan baik, sopan, tidak mengejek teman, terdengarnya, terlihatnya seperti apa perilakunya. Misalkan menyapa teman setiap pagi, gitu lah. Jadi lebih rinci kalau yang C, berperilakunya contohnya seperti apa. Nah, terus yang ketiga itu merinci kegiatan tugas saya, tugas kamu, yaitu ada tentang tugas guru dan tugas murid. Kita bisa merinci guru tugasnya apa aja sih di kelas, murid tugasnya apa di sekolah juga bisa ya. Misalkan murid mengerjakan PR, guru apa tugasnya memberi nilai, memberi materi. Kita rinci tugas-tugas, jadi mereka tahu tugasnya apa, tugas guru apa. Terus disebut juga yang bukan tugas murid apa, yang bukan tugas guru apa. Misalkan kayak tugas guru tidak perlu memberikan uang jajan, ini dirinci aja. Yang bukan tugas guru itu apa aja, yang bukan tugas mereka sebagai murid apa saja. Jadi jelas gitu ya. Nah, dari keyakinan ini, nah udah diperinci gini, bisa dibuat dikerucutkan menjadi nilai-nilai keyakinannya.
Misalkan kayak menjaga kelas tetap bersih. Nilai kebajikan universalnya tentang apa? Kebersihan. Jadi ambil nilai kebersihan. Jadi boleh kayak gitu juga, gak berbentuk kalimat, misalkan bentuknya hanya kalimat nilai kebajikan universal. Misalnya beribadah kan, sholat, duhur apa gitu ya. Disitunya dia taat beribadah. Jadi nilainya satu nilai, satu kata untuk mewakili kesepakatan itu bisa dari situ juga. Nah itu sih mempermudah ketika sedikit ada restitusi. Mereka mudah ingat kan kalau cuma satu kata. Kalau panjang, tapi kalau kita ingatkan mah bisa aja sih, yang saya alami mah bisa mereka paham. Nah berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia tadi ya, seperti yang disampaikan sebelumnya, kita itu punya 5 kebutuhan dasar. Bertahan hidup, yang pertama itu kebutuhan pokok, makan, tempat tinggal, kebutuhan dasar. Terus kasih sayang dan rasa diterima, ya dicintai gitu ya. Terus penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah ini ada Bunda Yana, ada kuesionernya yang bisa menilai ya Bunda It. Saya juga jadi tahu kebutuhan saya. Jadi kemarin juga saya akhirnya coba ke salah satu anak di kelas, pengen tahu dia tuh berbuat gitu aja, kebutuhan apa sih yang dia nggak miliki, belum dapatkan. Saya coba ngasih satu anak sih, belum ke semua anak. Cobain, oh iya bener dia butuh itu, makanya dia selalu melakukan hal tersebut. Nah ya, jadi kalau salah satu kebutuhan nggak terpenuhi, ya tadi ya bisa melakukan ya masalah gitu. Contoh misalnya bertahan hidup kan nggak makan karena orang mencuri. Jadi itu berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Semuanya juga sama ya, kesenangan. Karena dia kemudian pengen senang sama ya di kelasnya main-main. Berarti kebutuhan kesenangannya kurang. Berarti kita ketika ngajar berarti oh ada apanya, gamesnya kayak apa gitu supaya dia dapat kebutuhan kesenangannya. Penguasaan biasanya itu dialami sama anak-anak yang nggak terlalu berprestasi, jadi dia ngerasa tidak dihargai, tidak diakui. Nah itu biasanya dia pasti berbuat sesuatu di kelas. Ya karena dia ngerasa di pelajaran nggak ngerti gitu ya, jadi dia pasti berbuat hal-hal. Nah kita bisa mengidentifikasi perilaku anak dari kebutuhannya gitu. Saya juga pas tahu itu, ya sih masuk akal gitu ya, menarik gitu, menarik. Cuma memang butuh waktu untuk bagusnya mah semua di kelasnya semua kita tahu si ini butuh kebutuhan ini, si ini butuh ini, bagusnya mah semua. Jadi kita tahu mereka butuh apa aja. Nah berikutnya berkaitan dengan restitusi ada 5 posisi kontrol. Nah yang ada motivasi eksternal ya, kekecilan. Ini 5 posisi kontrol ini juga benar-benar bikin saya cukup ini dari Diane Gosen ya, menarik sih kalau kata saya, bikin saya sadar diri ya. Jadi oh saya ternyata begitu. Cuma emang butuh komunikasi lagi, konsultasi sama teman supaya kita bisa mencikapi posisi ini lebih bijak gitu ya. Saya juga belum ini. Nah ada 5 kan yang tadi ya. Yang pertama itu pembuku, yang paling ujungnya pembuku, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi dari kiri ke kanan itu semakin bagus. Jadi semakin ke kanan posisi kita itu semakin bagus. Nah pemukul contohnya kalau kita suka menghardi, menunjuk-nunjuk, suka menyakiti, terus kalau dari kata-kata kita suka bilang kalau kamu nggak ngelakuin itu nanti gini-gini. Nah itu kita lagi posisi penghukum ke si anak. Terus kalau pembuat orang merasa bersalah biasanya ceramah, tunjukin kita kecewa, itu bikin anak merasa bersalah kan. Kalau dari kata-kata mah kamu udah bikin bunda kecewa. Nah itu kita lagi posisi membuat orang merasa bersalah. Kalau posisi teman kita biasanya membuat alasan-alasan untuk murid. Terus dari kata-katanya itu gini, ayolah buat bunda, bantuin bunda lah. Nah itu udah posisi teman. Atau misalnya sok beresin nanti bunda bantu. Nah itu kan posisi teman. Terus kalau sebagai pemantau
itu biasanya kita udah ada tahu ya, kayak kita udah punya peraturan, terus kita selalu ngomong, tahu kan peraturannya apa? Di kelas harus apa? Itu berarti kita pemantau. Nah, terakhir baru yang manajer itu yang kata yang bawah itu ya. Nah, kalau dari manajer itu ciri-cirinya kita itu tidak melakukan hal yang empat tadi, tapi kita selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Nah, itu manajer. Nah, terus kalau manajer itu mengingatkan anak tentang keyakinan itu. Kamu ingat gak kesepakatan yang sudah kita buat? Terus harus apa cara memperbaiki? Jadi kalau manajemen lebih ke nanya mengarahkan supaya mereka menemukan solusinya. Nah, tapi saya juga kan bertanya-tanya ke pasil saya, Bu, apalagi SD-nya, masa kita terus manajernya, Bu kayaknya sulit. Jadi kalau saya setiap ada bermasalah harus nanya, cari kan nggak boleh di depan umum ya, segitiga restitusi pas saya tanya kalau diusahakan berdua kalau kita sedang melakukan segitiga restitusi. Kan sedangkan masalah itu banyak, kadang di kelas itu beberapa masalah terjadi bersamaan. Katanya, nggak apa-apa sebenarnya kita melakukan 5 posisi kontrol itu, cuma memang lebih baik ke manajer. Tapi bisa combine gitu ya. Kalau kita memang harus jadi pemantau saat itu nggak masalah sih, jadi ada pemantau. Bisa menempatkan. Asal bisa menempatkan. Cuma ya mungkin kita hindari lah yang lumayan udah jelas, semakin kiri semakin buruk. Kita tapi bisa pemantau bisa combine lah ya, combine. Akhirnya. Dan saya juga bertanya-tanya, Satu sisi. ya lumayan ini juga menguras ya kalau harus selalu manajer, sedangkan kejadian di kelas itu kan saat itu ya, masa kita kumpul dulu di sana, sampai dulu ke kelas malah takut ya. Orang ngumpul itu kejadian deui. Nah itu ternyata iya berarti masuk akal sih saya pas jawabannya gitu, iya Bu, paham gitu ya maksudnya. Nah, untuk menjadi posisi manajer itu ya salah satunya itu melakukan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi dalam menstabilkan identitas ini kita itu kelihatan bertujuan menstabilkan identitas. Itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya ditandai dengan ya tadi kata-kata, ya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Atau misalnya ada anak yang ngobrol di kelas terus bilang, ya kamu kenapa ngobrol ya? Ya habisnya aku lagi senang sama cerita ini, terus pas lagi ngobrolin kita bilang, ya semua orang mungkin kamu lagi senang nonton itu ya, jadi pengen cerita ke teman, jadi distabilkan identitasnya. Kita iyain dulu kesalahannya ya. Nah yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah ini bisa kita tanyakan alasan kenapa melakukan itu. Terus alasannya kenapa begitu, jadi kita nanya alasan kalau divalidasi tindakan yang salah. Nah terakhir baru menanyakan keyakinan. Nah tapi kamu ingat nggak apa kesepakatan keyakinan yang kita miliki di kelas? Belajar dengan tertib di kelas kan ada di saya ya nomor berapa gitu. Nah kita ingatkan ke situ. Nah berarti kamu boleh bercerita, cuma berarti kamu sudah tidak sesuai ya dengan kesepakatan kita, dengan nilai kebajikan yang kita miliki. Kita kan harus tertib kebajikannya. Oh iya, kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki? Bagaimana memperbaiki kesalahan yang tadi? Biarin dia yang ngeluarin pendapatnya. Kita gali terus sampai dia melakukan sesuatu positif. Jadi misalkan sampai dia keluar, ya berarti aku boleh ngobrolin film itu, tapi mungkin nanti ada istirahat. Nah sampai kayak gitu, keluar dari mulutnya sendiri. Jadi kita nggak bilang bahwa ngobrolin film itu salah juga, cuma mungkin tempatnya, waktunya yang kurang tepat. Nah ini memang yang kemarin nih yang Rizky ngerekam saya, nah itu segitiga
restitusi ceritanya. Jadi itu, tapi cuma di skenario emang disuruh di skenario seperti itu. Nah, itu mungkin yang materi yang harus disampaikan. Berikutnya adalah tentang penerapan budaya positif di kelas 4 Rasuna Said. Yang pertama, yang mengomunikasikan kegiatannya kepada kepala sekolah ini. Berikutnya, membuat keyakinan kelas dan menelaah keyakinan kelas dan nilai kebajikan. Yang tadi langkah itu. Berikutnya itu saya coba mengidentifikasi kebutuhan murid dengan mengisi kuesioner, tapi itu satu siswa saja dulu saya ingin coba gitu ya, mencoba. Dan terakhir adalah diseminasi budaya positif dan penerapannya. Adapun hasil penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan, tapi ini belum maksimal ya karena waktunya baru 1 minggu lah kurang lebih, jadi belum lama. Siswa langsung paham saat diingatkan tentang nilai kebajikan yang sudah disepakati. Sampai Wildan pun paham. Jadi kalau saya lihat, kalau kaki di atas sopan santun, dia langsung turun. Wildan walaupun harus diulang-ulang ya untuk Wildan, tapi saya ngomong sopan santun aja langsung turun kakinya tuh, nggak panjang gitu ya. Itu sopan santun nggak? Itu Wildan. Yang lain juga sama. Kayak ada yang bunda boleh ini ingat ya kewajiban siswa di kelas, langsung pada oh iya ya harus mau gitu, langsung tahu sendiri gitu ketika diingatkan. Terus karena anak-anak tuh masih seneng kalau menghukum temannya, jadi kayak tapi masih sampai sekarang tuh masih nyabun, masih ke saya tuh selalu bunda ini gini, jadi mereka tuh berharap saya tuh menghukum kapan. Nah itu saya memang pernah mewacanakan kalau ada yang begini bakal begini, itu sebelum belajar ini. Jujur aja gak lama dari ngomong itu saya belajar ini, langsung tersindir ya, saya langsung mikir aduh kayaknya nggak tepat lah kalau saya menghukum kayak gitu. Tadinya mau pakai kalung gitu ya. Nah dari situ jadi saya kan nggak ngelakuin terus, tapi si anak-anak emang masih pengen itu menghukum temannya. Saya bilang nanti guna ajak ngobrol ya, ngobrol berdua. Itu aja jawaban saya. Sama tetap apa sih? Sekarang kan lagi menanamkan ya hal-hal positif aja lah ke anak-anak. Cuma memang agak sulit ya itu Kak Sepatnya masih seneng melaporin temannya, masih seneng kalau temannya dihukum dan lain sebagainya. Nah tapi yang sekarang itu siswa belajar menemukan solusi sesuai dengan tindakan yang dilakukan dan logis. Awal-awal kan ya ada yang anak yang saya tanya kalau hukuman teh selalu dia menyebutkan hukuman yang di luar nurul ya, di luar logika. Ya, jadi kayak gitu seneng aja dihukum gitu dengan gestur yang ini. Tapi ketika saya ingatkan, oh itu nggak sesuai dengan kesalahan kamu, dia berhenti bercanda. Itu kayak dia bercanda gitu. Jadi dia tahu ketika saya ngobrol itu ya harus cari solusi yang sesuai gitu. Ya. Nah terakhirnya mulai menunjukkan sikap saling memahami, mulai. Tapi masih bencana ya. sedang ini teh sedang dibangun, tapi memang aduh ya PR banget. Saya jujur masih PR. Nah catatannya waktu penerapan nih karena memang belum lama, seminggu juga kan saya ketemu anak-anak berapa jam gitu ya, agak terbatas. Jadi untuk penerapan segitiga restitusinya belum dapat dilakukan secara maksimal. Gak tahu ya kalau misalnya nanti ada program BK mungkin bisa lebih Dibantu ya? terbantu. Jadi apa? Mungkin itu saja ya kalau untuk penjelasan yang saya sampaikan dan hasil dari penerapan budaya positif di kelas yang belum lama memang ya. Sebelum saya itu jika ada pertanyaan boleh. Boleh. Jadi kalau misalkan tadi kan budaya positif yang dibangun ya, cocoknya mungkin di awal tahun tadi ya. Yang saya tangkap itu budaya positif. Apa sih tadi teh? Iya, Itu keyakinan ya. Itu teh kan kalau udah kita lakukan itu berdiskusi tentang aturan kelas ya. Nah, kalau misalkan sekarang enggak telat mungkin Bun ya? Enggak sih sebenarnya.
Jadi kan kalau orang lain mah ya, kalau yang saya tahu, yang CDP lain mah belum bikin keyakinan juga yang gunain. Saya mah kebetulan aja pertama punya teman yang udah CGP, jadi adalah bocoran-bocoran mereka kan melakukan apa aja, cuma memang belum tergali, baru tergalinya di sini. Terus gini Bun, saya cukup terpusingkan gitu ya dengan anak-anak tidak mengumpulkan PR dengan tepat gitu. Semakin kesini itu bukannya semakin berkurang gitu, malahan semakin bertambah gitu. Padahal di aturan yang kelas di awal tahun masuk itu saya udah nentuin gitu ya, gitu. Nah, ada nggak sih tips dan trik di budaya penerapan budaya positif ini supaya si anak teh sadar sendiri gitu loh Bun. Itu sampai saya udah nggak bisa gimana lagi kalau misalnya Bunda lupa, ya udah saya tarik napas aja gitu, daripada saya seriosa di kelas gitu ya, kan nggak enak, terus capek itu teh terus berulang gitu Bun. Ada nggak sih? Nah ya Bun, nah ini segitiga restitusi bisa jadi jawabannya, cuma ya individual sifatnya. Nah kalau Bunda banyak yang bermasalah, yang mau gabung terus meluangkan banyak waktu. Tapi Bun, yang saya garis bawahi ya, di segitiga restitusi itu kan anak cari solusi ya. Dia cari dia pertama diingatkan dengan dia dipahami dulu bahwa dia itu tidak mengerjakan PR karena misalnya nggak ada waktu. Oke, kamu capek ya, digituin alasannya gitu. Nah tapi sesuai nggak sama kesepakatan kita? Enggak kan? Nah mereka kan disuruh bikin solusi yang logis ya Bun, di logis yang sesuai dengan kesalahannya. Tidak mengerjakan PR berarti mereka harus cari solusi yang sesuai. Nah, kalau menurut saya ya, kalau Bunda nerapin itu aja, misalkan pertama minta maaf kan ke Bunda misalnya, kalau pelajarannya Bunda. Kalau pelajaran orang lain kan berarti harus minta maaf ke Bundanya. Terus mereka bikin solusi mengerjakan itu, besok dikumpulkan, jadi harus diselesaikan Bun. Dan kalau buat anak mah kayak harus minta maaf ke gurunya, dan pasti berat Bun. Kalau mereka harus melakukan itu lagi pasti nggak mau kan. Aduh mau kalau saya tidak mengerjakan lagi, saya kan harus minta maaf lagi ke Bunda Gina. Terus berulang, dan dia harus melakukan solusi yang disebutkan terus menerus. Mudah-mudahan dengan itu ya akhirnya dia sadar bahwa oh ya udah, aku lebih baik aku mengerjakan. Tapi kalau misalkan ini misalkan gitu ya, dengan kayak gitu si anak tersebut tetap bader gitu, berarti kita harus cari solusi yang lain lagi gitu. Bisa cari solusi yang lain. Kalau pakai punishment gitu boleh nggak sih Bun? Kalau mereka punya konsekuensi gitu, kalau konsekuensi itu tahu di saat misalnya tidak mengerjakan PR, taruhlah kalau tadi mau minta maaf itu masih levelnya rendah lah ya. Nah ada tantangan lebih lanjutnya, misalnya nilainya berkurang, semakin berkurang, itu boleh nggak gitu? Kalau dari pertanyaan saya waktu ke Bu Fasen ya boleh kan, kita boleh. Jadi pemantau itu kan berarti berkaitan sama apa yang sudah kita sepakati sebelumnya. Iya. Tahu nggak? Tapi memang harus disepakati dulu gitu, harus dibangun dulu itunya gitu. Cuma di kesepakatan itu ya balik lagi yang harus digarisbawahi, harus ya sesuai yang logis gitu. Saya pernah pakai kan kalau kelas 6 lumayan udah ngerti konsekuensi ya. Terutama di TPI. Di TPI itu di awal tuh memang agak sulit ya mengumpulkan. Nah, kan itu masuk ke SBDP ya. Kemarin tuh sampai buatnya kesepakatan ya, belum ke kebiasaan baiknya gitu. Tapi memang kesepakatan dengan anak-anak. Misalnya satu hari berkurang mengumpulkan 10 poin berkurang juga gitu. Jadi kalau Senin mereka 100 nilainya, kalau Selasa itu 90. Itu saya tagih sampai Jumat, jadi Bun kita juga capek gitu Bun ya. Jadi buat nanemin itu sampai ke hari Jumat saya masih nagih ke anaknya. Jumat ini TPI atas nama ini mana? Itu bener-bener anaknya si Bunda masih nagih hari Jumat gitu. Jadi bener-bener kitanya capek gitu ya, bener-bener mau nanemin mereka biar tepat waktu itu. Jadi kitanya nggak bisa. Pernah saya coba kan ya, misalnya Senin Selasa saya tagih, Rabu saya nggak tagih. Ternyata kan tetap ya persentasenya besar gitu yang lalai banyak
mungkin berkata aman sih bundanya juga nggak nanya lagi gitu ya. Tapi pas lihat daftar nilai atas nama ini belum. Ketika dipanggil lagi atas nama ini belum. Hah? Besok berarti nilainya segini. Itu sampai hari Jumat kesini tuh memang semakin membaik gitu. Di TPI tapi ya di TPI itu semakin membaik karena memang gitu ya, maksudnya kan lumayan dan memang kitanya teh konsentrasinya memang harus konsisten gitu. Jadi konsisten ketika kitanya juga tidak lalai gitu. Jadi tetap ngecek sampai mereka beres 100% gitu. Jadi kecek satu-satunya. Jadi apa sih mungkin nyangkut juga ke usia Bunda ini ya SD. Makanya saya gini Bun, saya kalau saya pribadi mengaktifkan anak. Jadi kayak buku sholat. Kamu seksi rohani, kumpulkan buku sholat setiap hari Senin, checklist yang udah. Jadi saya terbantu juga mereka juga punya tanggung jawab, temennya juga ikut bantu supaya temennya ngumpulin. Kamu mana kamu jadi bisa meringankan juga, karena saya juga sih banyak ya. Kalau ini kan memang cuma jadi saya juga mikir budaya positif itu PR yang panjang gitu Bu. Proses saya aja di seminggu rasanya teh kayak berhasil nggak ya, sampai udah pesimis. Bunda ini aja saya udah tahap pesimis kemarin teh sampai kan astagfirullah, tapi saya teh udah mau coba dulu gitu ya, mau lihat dulu ke depannya. Nah mungkin bisa emang gitu anak-anak, tapi ya menyesuaikan juga mungkinnya. Kalau kayak buku sholat kan kita juga harus pantau ya, nggak bisa anak gitu ya. Enggak, tetap kesayain, maksudnya dibantu anak ngumpulin, tapi penilaiannya dari saya. Jadi yang rohani itu kumpulkan di meja saya, jadi makanya Jadi ada PJ-nya. Ada PJ-nya. Kayaknya mungkin kalau untuk PR seksi pendidikan juga bisa kali ya. Kayaknya seksi pendidikan gitu. Ada kolektor PR. Saya pusing asli dah. Setidaknya yang nanti bisa teman. Nah kalau ada sampai yang susah banget baru kita turun tangan. Kita yang turun tangan. Soalnya jujur saya juga dulu kan kalau buku sholat sebenarnya ringannya nggak harus dibaca. Maksudnya dibaca dipahami cuma ini nggak sholat, paling kita ngobrol kenapa nggak sholat gitu kan. Kalau PR kan lebih ya sulit lah, PPI juga harus dibaca. Iya. Nah ini bantuan kayak gitu. Jadi untuk penagihan udah sama anak, kita tinggal evaluasi. Orai. Gimana Bunda Iin kalau yang gitu yang Konsekuensi boleh. Jadi konsekuensi itu datangnya dari anak Bun. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, jadi kita bikin kesepakatan. Misalkan mereka datang terlambat, kamu kenapa terlambat? Ditanya dulu, restitusi dulu. Gini. Oh iya, kamu tahu kan aturannya kayak gimana? Iya kayak gini. Misalkan jam 7.30 aku sudah datang. Nah, kamu udah tahu aturannya kayak gini. Terus kamu terlambat. Jadi apa yang Jadi diserahkan ke anak lagi ya. Ya, jadi diserahkan. Terus gimana dong? Apa tanggung jawab kamu sebagai murid yang terlambat? Apa gitu ya? Jadi oh ya Bunda boleh nggak ngepel? Misalkan boleh. Nah, jadi hukuman itu dari mereka pun. Jadi bukan dari kita gitu. Terus benar tadi kata Bunda Gina, kalau hukumannya itu yang tidak sesuai, yang tidak masuk akal, masa terlambat harus lari-lari? Coba dipikirin lagi. Nyambung nggak maksudnya antara hukuman dengan konsekuensi yang harusnya mereka jalankan gitu. Itu buat kalau saya tidak salah gitu. Tapi ada nggak sih kasus anak yang memang jarak dengan hukuman yang kayak gitu, misalkan lari atau push up atau apa, ada nggak sih kira-kira gitu? ada yang apa? Ada yang misalkan yang jarak dengan hukuman gitu? Jerak. Justru Bunda Eyanda ketika saya mempelajari yang bab konsekuensi kemarin, nggak ada orang anak yang jerak, yang ada mereka itu menyimpan luka sebetulnya. Menyimpan luka walaupun mereka tidak istilahnya udah jadi jerak nih kayak gitu, tapi mereka itu secara tidak langsung menyimpan memori dan nantinya tuh mereka akan melakukannya ke orang yang istilahnya ke anak mungkin. Jadi kalau dalam bahasa psikologinya mah jadi Benar, saya ingat mereka jadi lebih baik kelas lari di lapang. Ngomong-ngomong itu kan yang tentang teori motivasi yang awalnya itu yang buka gini ya. Coba buka Bunda Yanda ya. Coba tangan kanannya ya. Ceritanya di tangan kanan Bunda ini ada sesuatu yang sangat berharga banget. Tutup. Berharga ya. Terus saya pengen ngebuka dengan cara ngancam. Ya enggak? Buka nggak itu? Kalau nggak dibuka
Saya diancam. Yana mau nggak mau ya, karena ada keyakinan ya. Walaupun diancam terus dibujuk juga Yana 1 juta Yana buka. Buka juga. Bisa aja kan misalnya pengen ngebuka dia punya mikir tak terbutuh. Nah akhirnya hukuman sama sama hadiah itu sebenarnya gak efektif karena apa? Yang nonton dirinya ketika dia mau dihukum mau ngebuka ya buka aja, tapi ketika dia nggak tahu dengan hukuman dia yakin dengan apa yang dia pegang nggak akan dibuka. Jadi seberat apapun hukuman, sebagus apapun hadiah, sebenarnya gak ngaruh kalau motivasi si anaknya nggak ada. Iya betul. Nah gitu, jadi saya juga pasti benar nya. Terus yang gue jadi ingat Bun, ini mah nampar saya banget ya, ada di sini materi yang judulnya teh dihukum karena penghargaan. Itu saya benar-benar kayak oh my god gitu ya. Ini geraya mana? Itu ada materi tentang dihukum dengan penghargaan. Pas saya baca benar-benar iya benar gitu ya. Bisa saja anak itu mengalami itu. Nah yang ini Dihukum dengan penghargaan. Dengan penghargaan dengan terus ini diberi. teh banyak pun sebenarnya banyak ya, banyak poin-poinnya. Yang titik-titik itu teh banyak. Tapi ini aja ya yang terakhir nih, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya di sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua pasti merasa dihukum. Terus kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Berikutnya, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, jadi penghargaan itu akan terasa jadi hukuman. Ya. Terakhir, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda juga akan merasa dihukum. Saya juga asa Bukan ya? gitu ya, pas baca ini. Penghargaan itu jadi ke anak-anak gimana? Jadi ini Bunda, setahu saya ya, jadi ketika kita ngasih penghargaan ke anak itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak dulu. Kebutuhan anak kelas 1. Anak kelas 1 kan masih teorinya behavior ya, behavioristik. Artinya harus ada sesuatu yang mengendalikan mereka. Nah, makanya aku ya. Jadi behavioristik ya. Jadi anak-anak kelas 1 itu tahapan kognitif dan lain sebagainya itu harus diperhatikan. Salah satu untuk menguatkan perilakunya itu behavioristik, yaitu dengan adanya hukuman dan punishment. Nah kelas 1, kelas 2 itu masih efektif dengan penghargaan, bintang dan lain sebagainya itu udah harus ya, masih harus. Tapi untuk kelas 3, nah jadi mereka berbuat baik itu bukan karena sesuatu lagi, ini harus mulai dikendalikan dengan jangan selalu diberi penghargaan, tapi ada sesuatu yang selalu ditanamkan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi nggak apa-apa ngasih penghargaan, tapi harus istilahnya mah jangan terlalu sering, juga harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu. Saya bingung ya. Jadi gini gitu ya, Bunda Gina jelasin itu kan ya, berarti kan kalau dia orang anak-anak yang tidak menantu kan berarti merasa tersakiti lah istilahnya. Nah, bagaimana jika penghargaan misalnya yang taruhlah penghargaan juara, penghargaan memang biasanya kita memberikan penghargaan itu jadi gimana gitu? Nah ini makanya Jadi nyambung sama kayak yang gitu ya. berdiferensiasi itu ya, bahwa setiap anak itu unik. Saya juga jujur ini tuh jadi pertanyaan Bun, karena saya di kelas kan masih pakai bintang. Iya, Sama sama saya juga rasanya. saya menyadari ke diri sendiri apa yang saya lakukan. Jadi anak-anak pun melakukan ini karena pengen ini. Saya juga merasa bener nggak sih apa yang saya lakukan gitu ya, apa betul nggak gitu. Jadi saya juga masih ini baiknya tuh gimana. Nah tapi ya berkaitan sama yang tadi, jadi saya tuh baca tentang apa ya. Jadi lebih baik kita itu ngasih peran sesuai dengan apa yang anak-anak miliki. Jadi mereka tuh punya harga dirinya tuh diangkat. Misalkan yang makanya saya ada seksi olahraga dipilih-pilih yang memang senang. Jadi mereka tuh merasa oh iya kayak kami, oh iya aku di olahraga gitu. Jadi mereka ada penghargaannya. Dan semua kan yang berbakatnya di apa dikasih peran itu, saya pasti selalu itu jadi menarik.
Jadi mereka tuh gak ngerasa kecil. Gak tau kah kalau aslinya malu, saya juga jujur masih ini dan emang gak ada kesempatan buat nanya juga di forum-forum. Jadi itu kayak mematahkan sistem reward. Kalau saya simak yang Bunda Gina tuh mematahkan reward itu justru saya juga jadi ragu gitu. Saya jadi ragu. Saya kan di kelas itu bintang. Saya jadi ragu makanya anak-anak sekarang masih minta bintangnya karena dia bener gak sih Bu? Sama pernah dengar kisah guru juga yang memang sebenarnya dulunya itu pernah kasih kayak kalau pembelajaran itu kasih bintang, reward seperti itu, ternyata memang jadi anak-anak itu saling menjatuhkan, saling nyalahin, misalnya apa-apa jadi ngelaporin temennya. Nah itu tuh terkadang pas saya dengar gitu kisahnya, pas dilihat-lihat kok sama ya, kok hampir sama ke saya juga gitu ya di kelas kayak gitu nerapin seperti itu, dan memang anak-anak jadi seperti itu, jadi sering ngelaporin temen-temennya. Ternyata itu teh kurang efektif, ternyata reward seperti itu. Saya tak lupa lagi, jadi antisipasi guru tersebut justru tidak memberi bintang di kelas itu. Jadi dikasih sistem rewardnya itu semua anak itu unik, terus dikasih rewardnya teh saya lupa mau seperti apa. Jadi penerapannya itu nggak dikasih reward kalau nggak salah. So sharing aja, saya juga jujur karena baca ini saya atau juga kondisional mungkin ya. Jadi di saat kita tarik ulur gitu, jadi reward ini tidak hilang. Kiwalanya prinsipnya Allah itu masih reward orang-orang yang beriman gitu. Berarti kan ada reward terhadap satu kebaikan gitu. Makanya ada pejuang kebaikan yang di sekolah kita gitu. Nah, mungkin nanti ini disesuaikan dengan kondisi ya, mungkin yang kondisi kelasnya ini lebih efektif, kita lebih tahu ya. Misalnya kita di guru, oh ini mah kayaknya nggak cocok dengan sistem gini gitu. Jadi kan ada tahu lah anak-anaknya jadi gitu misalnya. Atau misalnya oh ini sebenarnya kan itu bukan teori yang tok gitu ya, tapi ini bisa kita ambil, oh ya sistem reward oke, sistem tidak reward oke, tapi memang disesuaikan dengan kondisi. Ya saya juga mikir gitu, mungkin kita bisa merumuskannya nanti mah apa-apa saja yang bisa dibuat dengan bintang gitu. Karena takutnya takutnya saya juga mikir mungkin kalau masih kayak ibadah nggak apa-apa ya pakai bintang karena itu kan wajib ya. Nggak ada lah anak yang nggak aku gak bisa nggak mungkin kan, itu mah sesuatu yang fair untuk dikasih reward karena memang itu kewajiban. Tapi kalau kayak sesuatu yang lebih ke individual, mungkin ya reward bintang lagi karena kan belum tentu semua anak itu bisa. Iya. Jadi ya sampai ada yang merasa, nah mungkin itu yang bisa dirumuskan ya. Jadi apa-apa saja yang bisa di reward bintang, apa saja yang lebih baik enggak gitu. Iya. Kedepannya. Nah, paling masuknya yang reward universal itu mungkin bisa jadi dinilai karena nilai mapel kan, mata pelajaran itu kan beragam ya. Itu kan udah kelihatan dengan reward dia dapat 100 itu reward untuk dia kan. Jadi itu dihilangkan yang bersifat yang biasa. Ya sebenarnya kalau ini aja saya lihat tadi ya, untuk reward antar sama punishment itu kan memang sebenarnya bukan hal yang harus jadi dihindari sebenarnya gitu. Karena di teori perkembangan anak, teori belajar itu memang ada tahapannya dari mungkin kalau yang dulu pernah ingat lagi ada yang tadi teori behavior, teori yang Pavlov, teori apa lagi ya Skinner. Nah itu teori-teori belajar yang memang sudah pernah kita pelajari mungkin dulu waktu kuliah gitu. Nah itu kan seiring perkembangan waktu dan zaman gitu ya. Nah sekarang tuh di sini di terkhusus mungkin CBP itu memang sedang digaungkan untuk teori dari Eder Dewantara ya, dimana memanusiakan manusia, nah ya gitu. Nah yang tadi mungkinnya memang kontradiktif ya antara penghargaan jadi penghargaan jadi hukuman gitu kan. Ada yang misalkan merasa setelah mendapatkan penghargaan itu menjadi sebuah beban ya, beban untuk dia yang dia tanggung gitu ya. Nah mungkin itu yang kalau
dia keseringan mendapatkan penghargaan nah punish and reward itu memang tetap harus diberikan, tapi yang tadi ya disesuaikan dengan kondisi kelas. Dan kalau misalkan kita tarik benang merahnya sebenarnya yang pasti pembiasaan ya. Jadi pembiasaan budaya positif itu pembiasaannya tidak bisa instan ya. Pembuatan pembiasaan budaya positif ini harus kita bangun bukan cuma sama yang ikut CGP aja gitu ya. Jadi makanya kenapa ada diseminasi ini salah satunya agar budaya positif ini bisa melekat di sekolah kita yang harus diterapkan dari semua kelas gitu kan ya. Nah, ketika si budaya positif ini sudah diterapkan dari kelas bawah, di kelas atas mereka akan melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan motivasi dia gitu kan ya. Jadi memang melakukan budaya positif ini harus ada kerjasama dari budaya semua gitu kan. Jadi dan nanti juga budaya positif kelas bisa dijadikan budaya positif sekolah. Jadi memang waktunya buat bersama-sama buat menerapkan budaya positif. Mungkin nanti di kelasnya ya sesuai dengan porsi kelas masing-masing gitu ya. Nah kelas 1, kelas 2 misalnya reward punishment-nya seperti apa ya disesuaikan dengan kondisi anaknya. Kelas 3 kondisi anaknya seperti apa. Karena di situ kelas 3 itu sebenarnya peralihan sekali ya antara kelas bawah ke kelas atas, dan itu memang butuh konsentrasi yang tinggi di bidang psikologi anaknya ya untuk di kelas 3 itu. Di kelas 4 itu kan berarti di awalan dia kelas atas gitu kan ya. Kalau misalnya sudah si budaya positifnya itu sudah lekat di kelas bawah, ya akan anak-anak akan melakukan hal yang mereka lakukan positif itu sesuai dengan itu sudah jadi kebiasaan mereka gitu. Jadi saya bukan tidak butuh reward itu, karena memang itu sudah jadi kebiasaan saya, sudah jadi kebutuhan saya, ya saya harus melakukannya. Nah jadi sebenarnya budaya positif itu yang ingin ditanamkan ya itu ya kebiasaan, dan biasa jadi kebiasaan jadi karakter gitu kan ya, kebutuhan mereka juga gitu. Dan jadi kesana. Dan saya kelas atas tetap ada punish and reward ya, tetap harus ada gitu ya, karena kan itu punish and reward itu sebenarnya sebagai penyeimbang gitu kan, penyeimbang agar si anak tetap pada posisi yang seimbang gitu. Jadi memang tidak mesti jadi akhirnya hilang gitu ya. Cuma yang mungkin dijadi garis merah itu si budaya positif ini harus ditanamkan sejak dini agar nanti di kelas atas juga lebih baik. Paling aja sih. Saya pernah ada kejadian di kelas ini jarak. Dia bikin 1 lembar punishment. Kan di awal semester kita udah bikin kesepakatan ada 5 kan di situ kan 5. Terus bikin punishment. Apa? Bunda mau tanda tangan, Bunda tanda tangan apa jarak? Pas saya lihat, apa jarak ini teh? Itu saya belum sempat bacanya. Nanti aja lah nanti gitu. Nah, pas uang kas minggu itu gede, belum jadi gede gitu ya. Nah, Pak uang kas gede rajin anak-anak gitu ya. Sudah begitu. Tiba-tiba pas ke kelas si lembaran yang diminta tanda sama jarak itu kan dia sama dia teh tanpa sarung tangannya kata teh. Ini teh uang kas hebat jadi dia ya. Udah lihat pas lihat di aturan kelas ini teh apa pas lihat ngomong kasar 2.000 tidak bikin 1.000 gerak. Ya Allah, ini siapa bikin? Jangan bukan jarak kan aturan harus dibikin bareng-bareng gitu ya. Dia tuh greget barengnya jadi udah pusing jadi udah bayar aja Bunda, habis pusing katanya. Memang kan perlu membiasakan anak-anaknya dengan budaya positif kan. Jadi mereka tuh lebih ke udahlah kamu kalau pokoknya bikin salah kamu harus bayar gitu kan. Itu mah yang sampai ke seserian di kelas. Ya Allah, pantesan uang kas gede ya ternyata pelanggarannya gini gitu teh gitu. Itu
maksudnya kan kayak ya asli saya juga udah pesimis gitu. Sebenarnya apa yang sudah Bunda Yana lakukan selama ini di sekolah sebenarnya sudah budaya positif gitu ya, sudah hal-hal yang memang apa ya sesuai gitu. Cuma mungkin tinggal konsistensi lalu nah jadi kayak tadi mungkin ada tambahan nih ketika di awal tahun ya jangan awal tahun tidak ada kata terlambat ya dari kesepakatan kelas itu diawali dari hal-hal itu hal-hal yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya untuk memperbaiki program yang ada gitu ya. Jadi hal-hal yang sudah dilakukan itu sudah sangat positif, sudah sangat baik sekali gitu sudah sesuai dengan apa ya nama sekolah juga gitu kayak identitas sekolah kita gitu hanya tinggal diperbaiki proses-prosesnya gitu sih jadi dan itu kan memang proses itu kadang tidak terkendali ya gitu ada hal yang di luar kendali kita itu kan hal-hal yang itu yang memang antisipasinya harus lebih gercep gitu aja jadi kan kita ini jadi budaya positifnya ya sekolah saya ini ya harus kita lakukan dari apa namanya ya budaya apa yang budaya apa bukan sekolah yang instan kan gitu bukan satu bahkan mungkin bukan 1-2 tahun saja gitu ya mungkin bahkan mungkin kelas 6 karena kita mungkin tidak terlihat budaya kita tapi mungkin setelah mereka di SMP baru kita tahu hasilnya budaya kita tuh hasilnya sebenarnya budaya saya mungkin memang hal yang tidak bisa kita lihat secara langsung instan dan hitungannya seperti apa gitu Mungkin punya itu identifikasi Mungkin kalau bisa di ini narasinya udah ada gitu kan ya bisa dirubah apa nanti keluar hasilnya. enggak deh kita yang itu mah itu ada angka jadi misalkan saya suka yang sapi 1, 2, 3 keluar angka Wanita juga itu. Oh ini kayak agak teman aku kalau tiap tahun itu ngisi kursus bahkan di potensial oh itu juga ya identifikasi kebutuhan baik ya Itu bagusnya di awal semester ya. iya buat anak-anak Jadi setiap anak bisa berpengaruh ke gaya belajar jadi mungkin itu saja yang benar-benar rekomendasi dari saya mungkin harapannya ke depannya bisa dipakai sama mereka juga benar ya jadi kita bisa sambil kan ini mah teori kadang saya juga banyak pertanyaan yang tapi di CDP juga kalau sampai fasilitasi sih pertanyaan jadi bisa dicobain sama gimana sih pedagogi anak SD gitu jadi bisa dikaitkan sama itu dan itu kan yang paham deh nah ini juga ahli ini paham gimana sih mulai dari anak SD semoga intinya di penerapan budaya positif di SD itu mungkin bisa dikaitkan dengan perbedaan yang kalau bisa lihat mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa memberi manfaat bisa dikasih pandangan baru bisa